Ya, alhamdulillah pagi ini sejumlah narasumber sudah hadir dan masih menunggu sambungan dengan Brisbane, Australia. Ya. Ada mahasiswi Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di sana, Florentia Nindita. Di studio sudah hadir Dr. Brian Sri Prahastuti. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, tenaga ahli utama kepresidenan. Dan di Surabaya, Jawa Timur, Fit, ini ada Dr. Atik Khairul Hidayah, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Selamat pagi, Assalamualaikum, Dr. Atik. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Saya ke yang di studio dulu nih, Dr. Brian. Tadi kayaknya pedes banget itu ya, surat kabar di Australia itu. Kalau saya boleh bunyikan judulnya itu begini, The World's Next Coronavirus Hotspot is Emerging Next Door. Begitu bunyi judul Sydney Morning Herald yang terbit pada 19 Juni 2020. Sebagian besar negara-negara Asia Tenggara telah berhasil meratakan tingkat infeksi coronavirus mereka, tetapi Indonesia kalah dalam pertarungannya dengan COVID-19. Ini tulis media tersebut yang sudah dialih bahasakan begitu ya. Komentar pemerintah Republik Indonesia. Ini komentarnya komentar dari saya mewakili kantor staf presiden ya, nggak pemerintah Indonesia. Loh, KSP nggak mewakili pemerintah? Iya, maksudnya nggak secara keseluruhan begitu kan. Sebagai warga negara lah. Sebenarnya kita harus lihat indikatornya dulu gitu. Dia dasarnya apa mengatakan itu? Karena begini, setiap negara itu kan unik. Setiap negara itu mempunyai tingkat kesulitan dan kompleksitas yang berbeda-beda. Negara kita penduduknya begitu besarnya, tersebar-sebar. Nggak bisa juga kan disamakan Malaysia, dengan Singapura, Vietnam misalnya. Nah, begitu. Sehingga kalau kita membicarakan berbicara soal grafik epidemiologi misalnya, kalau berbicaranya nasional, nah kita kan ada 514 kabupaten kota ya, jadi nggak bisa kita lihat di angka nasional begitu. Sebetulnya DKI aja sekarang sudah mulai efektif reproductive number-nya udah mulai di bawah 1 lagi nih dia ya. Ya, tapi kita mungkin situasinya akan berbeda kalau kita berbicara provinsi yang lain. Dari 514 kabupaten itu sekitar 38 kabupaten sudah 4 minggu itu tidak ada kasus baru. Itu sebenarnya progres ya. Kemudian di sisi lain kan tentu saja ini semua data-data itu sangat kan ini masalah penemuan kasus ya, sangat tergantung dari kemampuan testing ya. Kita tuh belum tidak bisa sampai saat ini, kita tidak bisa dan kayaknya nggak akan mungkin gitu mencapai 270 juta penduduk Indonesia diperiksa semuanya. Apa alasannya, dokter, sampai tidak bisa mencakup 276 juta? Karena kan kita tergantung dari reagen. Kalau laboratorium sudah banyak sekarang, sudah hampir 260 laboratorium. Kemudian sementara kita reagen PCR-nya itu Bio Farma sudah mampu memproduksi. Presiden kemarin bilang kabar gembira katanya begitu. 2 juta. Kan juga kan jumlahnya masih terbatas. Artinya masih jauh dari. Ya, artinya kita masih butuh dari luar. Tetapi yang paling penting sekarang menurut saya bukan seperti itu ya. Karena Singapura kemarin saya ada telepon dengan pejabat dari kedutaan besar Singapura. Situasi sekarang di Singapura misalnya mereka sudah selektif loh melakukan testing. Testing hanya dilakukan pada mereka yang bergejala, mereka yang resiko tinggi, yang komorbid, tidak harus semua. Jadi sebetulnya melihat angka itu kita harus hati-hati, angka positif itu tergantung. Nah, yang diterapkan diimplementasikan di Singapura, kalau misalnya di Indonesia di contoh seperti itu, lah negaranya mereka jumlah penduduknya kan kecil kan, kita kan jumlah penduduknya besar. Jadi yang paling penting artinya begini adalah loh, kalau saya Dr. Brian, kok saya agak masih tetap khawatir kalau misalnya kita meniru apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Brian di Singapura seperti itu, artinya tidak perlu secara massal ya kan, lihat saja ke mereka yang bergejala kan begitu ibaratnya kan. Kedisiplinan orang kita. Nah itu dia. Jadi kuncinya ada 2. Yang pertama adalah yang harus kita perkuat kemampuan kita untuk tracing. Begitu ada yang positif, kemudian dilakukan tracing. Yang kontak erat siapa segera ditemukan. Jadi itu yang harus kita lihat, selektif kan. Yang kedua adalah yang bergejala tadi, kalau dia gejalanya berat ya, yang ada sesak yang kemudian disebut dengan PDP, itu segera masuk rumah sakit supaya dia tidak meninggal begitu. Nah ini kita lihat juga kapasitas rumah sakit sekarang udah berbeda loh. Apapun itu penjelasannya kan, tapi negara luar ya atau media luar ini tetap kan yang akan sasar itu adalah ya pemangku kebijakan di negara tersebut tentunya kan. Ya oke lah, misalnya bukan menyalahkan ke masyarakat sih, tapi bentuk kedisiplinan atau pemahaman masyarakat yang masih jauh atau kurang.
ya seharusnya pemerintah dong yang mengendorse dan mendorong agar lebih paham, lebih Ya, itu lagi, terus dilakukan. Kalau dilihat kan seperti selalu saya sampaikan di media, setiap hari itu situation report masih selalu dikeluarkan oleh oleh gugus tugas. Di situ ada tuh Kementerian Kesehatan, kegiatan komunikasi yang sudah dilakukan. Itu sudah improvementnya sudah luar biasa dibandingkan beberapa saat sebelumnya ya. Kemudian tadi sebenarnya kita bisa melihatnya gitu, meresponnya dengan misalnya melihat kemampuan rumah sakit. Sekarang rumah sakit nggak kewalahan kayak dulu tuh. Rata-rata okupansinya perawatannya itu sudah 50-60%. Artinya apa? Lebih manageable gitu. Itu mungkin kita harus melihat indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa kita masih bisa mengendalikan situasi ini. Bisa mengendalikan situasi ini. Ya. Kita akan coba tanyakan ke Bu Atik ya. Ibu Atik, kalau dari pandangan epidemiolog, ini apakah kemudian situasi Indonesia saat ini berpotensi untuk menjadi hotspot? Ya, baik. Saya setuju ya tadi yang disampaikan. Dasarnya untuk mengatakan kondisi seperti itu harusnya berbasis pada indikator-indikator ya. Tadi sudah disinggung ya, antara lain bagaimana peningkatan jumlah kasus, kemudian positivity rate dari testing yang diperiksa, kemudian reproduction number tadi juga sudah disebut. Itu semua akan harus kita lihat ketika kita memprediksi apakah kondisi ini akan menjadi hotspot atau tidak begitu. Kalau untuk dikatakan Indonesia sebagai seperti epicentrum. Nah, baik. Memang kalau di Indonesia saat ini memang masih terjadi kasus baru. Tetapi kasus baru ini terjadi karena jumlah testing yang memang juga makin masif begitu dilakukan. Meskipun memang belum mencapai standar yang ditetapkan oleh Bappenas 35.000 per 1 juta penduduk. Ya, kita masih ya 1/5-nya lah yang bisa yang baru dilakukan. Nah, selain itu kita tidak hanya bisa melihat dari itu saja, indikator yang lain juga harus kita perhatikan. Misalnya positivity rate. Positivity rate yang masih sekitar 11-12% ini menunjukkan bahwa di masyarakat memang masih terjadi penularan. Namun daya tularnya begitu. Ini kalau kita lihat tadi juga sudah disinggung, makin lama itu menunjukkan penurunan sudah di beberapa tempat. Reproduction number-nya itu sudah mulai mengarah di bawah 1, meskipun masih di sekitar 1,1, 1,2 dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh di Surabaya, itu kan jumlah kasusnya selalu tinggi dan sebagainya, tapi reproduction number-nya lebih kecil dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur sendiri begitu. Jadi sudah trennya itu memang masih sudah menunjukkan perbaikan begitu loh. Jadi saya kok optimistis ya akan menjadi epicentrum itu tidak, asalkan asalkan tadi sudah disebut juga bahwa testing, tracing, isolating, treatment itu tetap harus kita lakukan. Ya, Ibu Atik. Nah, yeah. Tadi menarik Ibu Atik tadi mengatakan bahwa pemeriksaan massal di Indonesia itu masih 1/5-nya. Nah, apakah kalau misalnya ini artinya ada angka ideal? Iya, akan dilakukan pemeriksaan massal yang lebih, akankah kemudian data yang disodorkan ke masyarakat ini melebihi dari kasus positif yang saat ini diumumkan? Iya, kan karena begini ya. Minimalnya itu kan 1-1,5% dari jumlah penduduk. Nah, jumlah itu tadi sudah dikatakan akan sangat sulit dicapai, oleh karena itu Bappenas sendiri mentargetkan hanya 35.000 per 1 juta penduduk. Nah, artinya kan testing ini kan membongkar fenomena gunung es, jadi yang nggak kelihatan, yang nggak ada gejalanya ini dengan adanya testing ini kan bisa digambarkan. Nah, kalau testing kita itu masif, ya, selama tidak ada penularan kasus lagi, maka positivity rate itu akan turun, begitu loh. Jadi meskipun testingnya sudah masif, di awal-awal pasti kasusnya akan meningkat ya. Nah, masalah ini kemungkinan yang dilirik nih oleh media asing tersebut, Bu Atik, gitu loh, karena belum masif, belum konsisten. Betul. Tetapi kan kita melihatnya tidak boleh hanya dari satu indikator, Mas.
Ya, kan tidak harus dari satu indikator. Ya harus saling cross check. Jumlah kasusnya tinggi. Kenapa kok kasusnya tinggi? Oh, karena testingnya makin baik. Nah, testingnya makin baik, bagaimana tingkat penularannya? Oh, ternyata karena positivity rate-nya masih tinggi, maka masih terjadi penularan. Seberapa besar daya tularnya? Oh, makin menunjukkan penurunan. Kan itu harus kita analisis secara komprehensif, Mas. Begitu. Baik. Coba kita dengarkan juga lah suara dari Australia ya. Seperti apa sih isi dari surat kabar tersebut gitu ya. Dan juga maksud dan mungkin perbincangan diskusi yang ada dan muncul di sana. Florentia Nindita nanti kita akan coba sapa usai jeda pada hora berikut. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali.